Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 asal Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan demonstrasi konstektor modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri daripada pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Juwita Erika Togotorop asal SD Negeri 10-241 Firdaus. Saya Muhammad Rustu Pauji asal SD 106192 Pantai Cermin. Saya Devi Oktari Lubis asal SMA Negeri 1 Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Restu. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Restu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya hari ini bahagia seperti hari-hari sebelumnya dan pastinya tetap bahagia. Wah, syukurlah Pak Restu ya. Saya juga lihat dari wajah Bapak penuh dengan kebahagiaan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan sebagai coach ya Pak ya. Dan Bapak akan meng-coaching Ibu Juwita Togotorop, benar ya Pak? Nah, kira-kira boleh saya tahu Pak terkait persiapan Bapak hari ini untuk proses coachingnya bagaimana? Untuk persiapan saya hari ini dengan mempersiapkan model alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga mempersiapkan pertanyaan berbobot yang akan saya tanyakan kepada coachee saya, yaitu Ibu Juwita, untuk menggali ide-ide dan dari permasalahan yang dihadapi Ibu Juwita, akan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Oke, persiapan yang luar biasa ya Pak ya. Nah, kita juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Pak ya. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai dan sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak juga akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee meresponi dan menanggapi pertanyaan dari Bapak sendiri ya. Nah, pada alur percakapan nanti Pak, jangan lupa menerapkan prinsip coaching ya Pak, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi lalu kompetensi apa nih pada hari ini yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini, yaitu yang pertama kompetensi present atau kehadiran penuh, yang kedua kompetensi mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh baik ya Pak ya. Jadi Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu yang terdiri dari present, kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya Bu. Nah, di antara ketiga kompetensi inti tadi Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan diobservasi? Yang lebih spesifik itu diobservasi, yaitu mendengarkan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Pak, jadi ada 2 yang ingin diobservasi Pak ya. Iya betul. Nah, tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee ya Pak. Iya betul sekali Bu. Oke. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari apa yang ingin lakukan adalah saya ingin coaching, saya mampu menggali ide dan aksi dalam menemukan atas permasalahan yang dihadapinya. Oke baik Pak, persiapannya sangat matang ya Pak ya. Semoga proses coaching berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai ya Pak. Setelah proses coaching nanti Pak selesai, kita akan berbincang kembali. Baik Bu. Silakan melakukan proses coachingnya Pak bersama dengan coachee. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selamat sore Bu Juwita. Sore Pak Restu. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Pak, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu. Nah, waktu kita nggak banyak nih Bu. Kita akan melakukan coaching sebentar aja ya Bu. Bu, Bu Juwita pengen mau ngomongin apa nih pada pembicaraan kita hari ini? Saya mau ngomongin masalah murid saya Pak yang tidak berminat dalam belajar. Saya heran ya Pak ya, kenapa ya kok murid saya itu tidak bergairah dalam belajar Pak? Jadi Bu Juwita
sekarang ini lagi menghadapi masalah minat belajar murid ya Bu. Kemudian Ibu tidak bergairah belajarnya gitu ya Bu ya. Iya benar Pak. Baiklah Bu, karena ini hanya percakapan singkat, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir pembicaraan kita hari ini Bu? Saya mau murid-murid saya itu Pak supaya berminat dalam belajar. Jadi gimana caranya supaya murid-murid saya memiliki gairah di dalam mengikuti pembelajaran, gitu Pak. Oh, gitu ya Bu. Nah, Bu Juwita menghadapi minat belajar siswa ya Bu yang tidak bergairah. Jadi gimana cara Bu Juwita supaya memiliki gairah belajar itu ya Bu? Iya Pak. Buat Bu Juwita sendiri, gambaran murid yang bergairah dalam belajar itu seperti apa sih Bu? Murid yang gairah dalam belajar itu Pak akan terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Saat dikasih atau disuguhkan video pembelajaran, mereka menyimak dengan baik. Saat guru menjelaskan, mereka menyimak juga dengan baik. Mereka mencatat informasi penting yang mereka dapat di buku catatan mereka atas inisiatif mereka sendiri. Terus ini yang paling nampak nih Pak ya, kalau dikasih soal tuh tanpa disuruh-suruh tuh Pak, langsung dikerjakan itu Pak. Gitu Pak. Oh. Nah, dari gambar yang sudah Ibu sebutkan tadi, apa yang sekarang ini menurut Ibu yang paling mengganggu sekali Bu? Menurut saya sih Pak yang paling mengganggu itu Pak pas kegiatan belajarnya itu Pak. Pas saya menjelaskan itu kan Pak, ada yang tiduran, ada yang ngobrol dengan temannya, dan yang kalau kita itu Pak yang paling itu sekali itu kan Pak paling nampak kali pas kita kasih soal untuk mengerjakan itu Pak, harus dihayo-hayokan dulu, ayo buka kerjakan, nah baru mau dikerjakan Pak. Kalau nggak gitu nggak ada Pak. Gambaran murid bergairah belajar yang sudah Ibu sebutkan tadi itu idealnya di angka 10 ya Bu ya. Nah, di angka 1 sampai 10 posisi gambaran murid Ibu Jui di angka berapa dan Ibu maunya di angka berapa nantinya? Kayaknya Pak untuk saat ini posisi keadaan murid saya itu Pak itu berada di angka 6 Pak, dan maunya sih Pak ya di angka 10 dong. Oh, nah apa yang sudah Ibu Jui lakukan supaya murid Ibu berminat dalam belajar seperti yang Ibu Jui sebutkan tadi? Kalau saya sih Pak sudah memvariasikan media dan metode pembelajarannya Pak. Saya suguhkan video-video, gambar-gambar, bahkan saya suruh mereka kerja kelompok. Setelah mereka berdiskusi dalam kelompoknya, saya ajak mereka untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas gitu Pak. Nah, itu sudah bagus sekali ya Bu, melibatkan murid untuk terlibat aktif dalam belajar, apalagi dengan menugaskan murid bekerja kelompok. Nah, menurut Ibu Jui sendiri, apa yang menyebabkan upaya dengan media dan metode variatif tadi sebelum melakukan hasilnya? Menurut saya apa ya Pak ya? Mungkin nggak sesuai dengan kesukaannya murid-murid kali ya Pak ya? Nggak sesuainya seperti apa nih Bu Juwita? Gini Pak, sesuai itu kalau sesuai dengan minatnya, nggak sesuai kalau tidak sesuai dengan minat murid tadi Pak. Bisa aja kan Pak, saya kasih video-video, saya suguhkan video gambar-gambar, murid itu maunya dijelaskan, atau saya kasih penjelasan murid itu maunya disuguhkan dengan video atau gambar. Nah pada saat saya mengasihkan tugas itu kan Pak tentang soal-soal, saya suruh mereka ayo kerjakan soal ini dengan cara seperti ini. Misalkan saya suruh mereka mengarang. Bisa aja kan Pak murid itu maunya jawabannya dalam bentuk bercerita, dalam bentuk gambaran. Pokoknya sesuai dengan kemauan mereka lah Pak. Gimana minat mereka sukanya gitu Pak. Benar sekali ya Bu Jui. Iya Nah, Pak. lalu apa rencana Ibu selanjutnya untuk meningkatkan minat belajar murid seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi?
Rencananya Pak, saya mau membuat pembelajaran berdiferensiasi Pak. Bisa dijabarkan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya Bu? Begini Pak, sebelum belajar, murid itu terlebih dahulu kita petakan berdasarkan kesiapan belajarnya, minat belajarnya Pak, minatnya seperti apa dan juga profil belajarnya. Nah, pada saat membawakan proses pembelajaran itu kan Pak, yang suka dengan gaya visual kita sibukkan video atau gambar-gambar, yang suka dengan auditori kita berikan penjelasan, yang suka dengan kinestetik Pak langsung kita suruh untuk kerja itu Pak. Misalkan mendemonstrasikan langsung atau kita suruh mewawancarai narasumber yang ada di sekitar sekolah sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka ingin dapatkan gitu Pak. Wah, keren kali itu Bu idenya. Siapa saja yang bisa Ibu minta tolong untuk membantu Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu? Siapa ya? Bu, kayaknya Bu Meta deh Pak. Bu Meta kan baru siap PPG. Dengar-dengar mereka di program PPG ini sudah belajar ini Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan Bu Meta juga sudah menerapkannya di kelasnya untuk memenuhi salah satu tugas mereka yang harus mereka unggah di LMS. Gitu Pak ceritanya. Oh, Ibu Meta ya Bu? Iya Pak. Nah, jadi kapan nih mulainya Bu Juwita? Kayaknya mulai besok deh Pak. Besok kan les pertama dan kedua kelasnya Bu Meta les olahraga. Saya akan belajar sama Bu Meta bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan minta petunjuk sama Bu Meta Pak. Saya akan minta kiat-kiat bagaimana cara menerapkannya di kelas saya nantinya. Nah, Bu Jui, waktunya sudah mau habis nih Bu. Sampai di titik ini apa yang sudah Ibu Jui dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya senang Pak, saya jadi lebih bersemangat. Ada kawan tuh bertukar pikiran. Saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan minat belajar murid saya. Saya juga bisa minta tolong dengan rekan guru saya di sekolah untuk membantu saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara menerapkannya sehingga murid-murid saya bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, ada lagi yang mau Ibu lakukan untuk mendalami pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Kayaknya Pak, saya harus banyak-banyak juga ke Pak belajar dari YouTube. Di YouTube kan banyak juga Pak konten-konten yang menyediakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru dari sekolah lain gitu ya Pak. Baiklah Bu Jui, kalau begitu minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu. Saya pengen tahu gimana setelah Ibu menerapkannya di kelas. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Amin, semoga saja ya Pak. Luar biasa ya Pak. Nah, coachingnya sangat luar biasa, dimana saya amati coaching Bapak sudah sangat bagus ya. Coachingnya meresponi semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan dan juga merasa nyaman coachingnya tadi ya Pak ya. Dan bagaimana hasil proses coachingnya Pak menurut Bapak? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar Bu. Ya, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja yang Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan selama coaching? Saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi sudah berhasil ya Pak? Iya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Bu. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi ya Pak ya, ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil menyampaikan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian identifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bapak juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukan coaching dapat berjalan dengan baik.
Bapak juga tadi saya lihat kompetensi yang coaching yang ingin dikembangkan tadi ya, mendengarkan aktif, dan Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga pada proses coaching tersebut saya melihat coachingnya Bapak sudah merasa puas dan lega karena dapat menggali ide-ide sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, oh iya, satu lagi ya Pak ya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak akan mendalami alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan evaluasi dari proses coaching yang Bapak lakukan dengan alur tirta. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak. Selamat sore, Bu. Terima kasih.